Halo semua, kali ini kita bertemu kembali dalam materi tentang hukum tenaga kerja yang membahas tentang topik pemutusan hubungan kerja. Nah, seperti kita ketahui ya, pemutusan hubungan kerja atau yang disebut dengan lebih seringnya disebut dengan PHK itu adalah suatu bagian tidak terpisahkan di dalam hukum tenaga kerja. Kenapa? Ada saat dimana seorang pekerja ya atau buruh itu masuk ya menjadi kapan dia dianggap sebagai seorang pekerja atau di suatu perusahaan, atau kapan pula ya berakhirnya hubungan kerja antara pihak buruh dan majikan atau pengusaha. Jadi kalau kita bicara masuk ya, sejak kapan buruh itu diangkat jadi karyawan, kemudian kapan seorang buruh atau pekerja itu masuk di dalam ranah ketenaga kerjaan. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana ya pemutusan hubungan kerja itu dilakukan dan apa syarat-syaratnya. Pertama-tama kita harus membahas dulu tentang pengertian tentang pemutusan hubungan kerja. Nah, seperti yang ada dalam slide ya, yang saya tampilkan, ini PHK adalah suatu langkah pengakhiran hubungan kerja antara buruh dan majikan oleh sebab tertentu. Jadi pada dasarnya pengakhiran suatu hubungan kerja itu harus didasari oleh sebab-sebab tertentu yang disyaratkan dengan undang-undang tentunya. Sementara itu dari Kepnaker ya nomor Kep 15A/Men tahun 1994 itu mendefinisikan bahwa PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan izin panitia daerah atau panitia pusat. Ya, ini sudah agak lama ya, jadi panitia daerah dan panitia pusat itu sudah tidak ada lagi. Ya. Kemudian next kita lanjut ke slide berikutnya atau bahan berikutnya, materi berikutnya adalah berdasarkan undang-undang ya, berdasarkan undang-undang tenaga kerja, PHK didefinisikan sebagai pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan buruh dan pengusaha. Ya, itu ada di pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Dari situ sebenarnya kita bisa melihat ya, kalau kita bicara hak dan kewajiban, berarti kita bicara tentang perikatan sebenarnya pada dasarnya. Jadi hubungan antara pihak pekerja ya atau buruh dengan pengusaha itu dilandasi suatu bentuk hubungan perikatan. Ya, perikatan atau perjanjian kerja. Di mana di situ ya ada saat di mana perjanjian atau perikatan itu akan berakhir. Kemudian jenis-jenis PHK ya. Jenis-jenis PHK itu ada 4 ya, dibagi menjadi 4, yaitu PHK demi hukum. Itu ada di dalam pasal 1603 huruf E KUH Perdata ya. Kemudian PHK oleh pengadilan, jadi diputuskan oleh pengadilan. Kemudian PHK oleh pekerja atau buruh, jadi PHK yang dilakukan sendiri atas inisiatif dari buruh ya atau pekerja itu sendiri. Kemudian PHK oleh pengusaha. Nah, lebih lanjut kita akan membahas tentang larangan melakukan PHK. Itu terdapat pada pasal 158 ya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan pasal 8 Permenaker Nomor 4 Men tahun 1986 ya. Jadi pada dasarnya seorang pengusaha dilarang mem-PHK buruh dengan alasan-alasan ya sebagai berikut. Itu dilarang ya, atau karena membentuk atau berhubungan dengan keanggotaan serikat pekerja. Jadi pihak pengusaha itu dilarang melakukan PHK kepada buruh akibat dia aktif ya di dalam atau keikutsertaannya di dalam serikat buruh. Kemudian mengadukan perilaku pengusaha yang melanggar peraturan negara. Jadi kalau seorang buruh ya melaporkan pengusaha atau tempat di mana dia bekerja, kemudian atas dasar alasan itulah pengusaha melakukan pemecatan atau PHK, itu dilarang oleh undang-undang. Kemudian perbedaan paham, agama, aliran, suku, golongan, adat, atau jenis kelamin. Jadi ini juga tidak boleh. Jadi tidak ada alasan bagi pengusaha
memecat seorang pekerja atau buruh didasarkan dari bedanya keyakinan keagamaan, suku, ras, ya, ataupun jenis kelamin. Dan pelanggaran terhadap pasal tersebut, ya, PHK itu dianggap batal demi hukum, ya. Itu ada di dalam pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Apa maksudnya? Maksudnya, ya, apabila itu tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pengusaha atas dasar larangan tersebut, maka PHK itu dianggap batal demi hukum. Batal demi hukum di sini berarti apa? Dianggap PHK itu, ya, atau pemecatan itu dianggap tidak pernah ada. Kemudian kita bahas berikutnya adalah tentang prosedur atau langkah PHK. Ya. Itu dasar hukumnya ada di pasal 151, pasal 152, pasal 154, pasal 155, 158, 171, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Kemudian ada di pada pasal 3 dan pasal 124 Undang-Undang Nomor 2, ya, tahun 2004, ya. Kemudian ada juga dalam pasal 1603 KUH Perdata. Jadi pada dasarnya prosedur langkah PHK itu adalah sesuatu yang pada intinya harus dihindari, ya. Jadi para pihak diharapkan untuk mengambil tindakan-tindakan, ya, tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menghindari terjadinya suatu proses PHK. Kalau itu tidak bisa dihindari, ya, maka dilakukanlah perundingan. Ya. Perundingan di sini diawali oleh perundingan bipartit terlebih dahulu. Bipartit, bi itu artinya dua, parti itu artinya pertemuan. Jadi ada pertemuan di antara dua pihak, ya. Di sini adalah pihak pengusaha dan pihak buruh. Nah, kalau gagal itu akan naik ke level tripartit. Tripartit itu berarti 3 ya. 3 berarti di situ ada pihak lain. Dalam hal ini negara menunjuk pihak disnaker, ya, untuk melakukan mediasi, kemudian konsiliasi, ya, antara pihak pekerja dan pengusaha. Nah, apabila perundingan berhasil, ya, maka dibuat persetujuan bersama, ya, atau kesepakatan bersama mengenai hasil-hasilnya. Jadi diharapkan dengan hal ini dapat dihindari, ya, proses terjadinya PHK. Kemudian bila tidak berhasil, ya, perundingan tersebut tidak berhasil, maka pihak pengusaha atau buruh dapat mengajukan permohonan penetapan disertai dasar-dasar alasannya kepada lembaga perselisihan hubungan industrial. Dalam sini adalah pengadilan hubungan industrial. Dan di mana selama proses perselisihan tersebut, ya, para pihak dari baik pihak pekerja maupun pihak buruh diharapkan masih tetap melakukan kewajibannya masing-masing. Jadi kalau misalnya pekerja itu tetap masuk kerja, bekerja seperti biasa selama proses persidangan. Kemudian pihak buruh juga melakukan kewajibannya dalam artian apa? Membayar upah dari si pekerja. Oke, kemudian kita lanjut lagi tentang uang pesangon, ya, uang jasa dan ganti kerugian atau penggantian. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Itu pasal 156, ya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Jadi pada saat terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja ini, ya, itu pihak pengusaha diwajibkan membayarkan uang pesangon, ya, sejumlah tertentu berdasarkan masa kerja. Berikut juga uang penghargaan, ya, penghargaan masa kerja yang seharusnya dan serta penggantian hak, ya, penggantian hak yang seharusnya diterima oleh para buruh. Nah, pada halaman berikutnya ini bisa dilihat, ya, suatu tabel, ya, yang berisi tentang ketentuan penghitungan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 2003 pasal 156 ayat 2 dan 3. Di situ bisa kita lihat bahwa masa kerja, ya, masa kerja kemudian berdasarkan masa kerja inilah uang pesangon, ya, berapa besar uang pesangon yang dapat diterima oleh buruh.
Kemudian di slide berikutnya, ya, di slide berikutnya, berdasarkan pada pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, apabila PHK dilakukan oleh pengusaha karena perusahaan melakukan efisiensi, maka pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2. Jadi seperti tabel yang sebelumnya, ya. Jadi 2 kali lipat, ya. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4. Jadi kalau PHK-nya itu bukan karena pekerjanya salah melakukan sesuatu, ya, tetapi akibat pihak pengusaha itu mengurangi jumlah tenaga kerja akibat keputusan atau kebijakan melakukan efisiensi, maka, ya, dalam hal ini seorang pekerja itu berhak mendapatkan 2 kali pesangon, ya, seperti yang di dalam ketentuan yang sebelumnya. Kemudian uang penggantian hak, ya, penggantian hak, ya, yang kita bahas berikutnya adalah uang penggantian hak pasal 156 ayat 4. Yang dimaksud dengan uang penggantian hak di sini itu ada cuti tahunan yang belum sempat diambil dan belum gugur, ya. Jadi pada maksud di sini adalah kalau kita bicara cuti tahunan adalah seorang pekerja itu berhak tidak masuk kantor atau tidak bekerja, ya, tetapi tetap diperhitungkan sebagai tetap mendapatkan upah, ya. Jadi walaupun di dalam Undang-Undang 13 2003 itu mengatakan bahwa no work no pay, ya, jadi tidak bekerja tidak ada upah, ya, tetapi pengusaha dalam hal ini dalam undang-undang dalam hal ini itu memberikan hak, ya, yang nama disebutkan itu cuti, ya, bahwa cuti tahunan, jadi cuti tahunan itu pada 12 hari, ya, dalam 1 tahun. Jadi bisa dikatakan 1 bulan itu seorang pekerja atau buruh boleh cuti 1 hari, ya. Dia boleh tidak masuk kantor tetapi tetap diperhitungkan upahnya. Jadi cuti tahunan yang belum tempat diambil atau gugur, ya, itu termasuk mendapatkan uang penggantian hak. Kemudian biaya atau ongkos pulang untuk buruh, ya, atau pekerja ke tempat semula, dalam artian kalau misalnya buruh pekerja ini tidak berasal dari daerah tersebut. Dalam artian kalau misalnya anggap aja kayak saya mungkin bekerja di tadinya itu bekerja di UPH Surabaya, ya. Kemudian saya ditransfer atau dipindahkan atau dimutasi ke UPH Jakarta. Kemudian pada saat saya di Jakarta, saya terkena pemotongan atau pemutusan hubungan kerja, ya. Maka saya mendapatkan uang atau ongkos pulang untuk kembali ke Surabaya. Kemudian penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja yang memenuhi syarat, ya. Jadi ini sifatnya bisa dikatakan penggantian perumahan serta pengobatan itu apabila perusahaan memang menyediakan dana atau menyediakan uang atau elemen upah, ya, yang menyangkut tentang perumahan. Kemudian hal-hal lain yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi dalam artian penggantian hak ini bisa saja meliputi bonus, ya, serta hak-hak lainnya yang sudah diatur atau diperjanjikan sebelumnya di dalam perjanjian kerja, apabila itu dari pihak pekerja dengan pihak perusahaan langsung. Kemudian peraturan perusahaan kalau memang perusahaan memang secara inisiatif memberikan peraturan perusahaan, ya, memasukkan itu dalam elemen peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama apabila peraturan perusahaan tersebut dibuat bersama-sama dengan elemen serikat buruh. Kemudian selanjutnya saya memberikan tabel, ya, tentang apa saja yang menjadi alasan PHK, ya. Kemudian mengenai dan komposisi haknya, ya. Nah, di sini bisa kita lihat dari nomor 1, ya. Ya, nomor 1. Jadi situ ada tabelnya adalah nomor alasan PHK, komposisi hak PHK dan keterangannya. Ya, keterangannya itu berupa pasal-pasal
yang menjadi dasar atau landasan hukum pengambilan atau melakukan tindakan tersebut. Sini contohnya adalah pertama ya, alasan PHK, pekerja melakukan kesalahan berat, maka dia hanya mendapatkan penghargaan dia akan mendapatkan penggantian hak ya, hanya mendapatkan penggantian hak saja Pak. Dasarnya adalah pasal 158 ayat 1. Kemudian yang kedua adalah pekerja atau buruh melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau undang-undang. Ya, maka komposisi hak ya yang diterima oleh buruh adalah berupa pesangon ditambah dengan penggantian masa kerja, penghargaan masa kerja serta penggantian hak. Dasarnya itu pasal 161 ayat 3. Kemudian yang ketiga adalah alasan PHK ditahan oleh pihak berwajib dan tidak dapat melakukan pekerjaan atau dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Maka komposisi hak yang diterima adalah penghargaan masa kerja ditambah penggantian hak saja. Kemudian yang keempat, mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri. Maka seorang pekerja yang mengundurkan diri dari pekerjaannya ya secara sukarela itu hanya mendapatkan penggantian hak saja. Kemudian yang kelima adalah perubahan status penggabungan atau peleburan perusahaan tetapi pekerja tidak bersedia melanjutkan, itu dapatnya pesangon plus PMK, jadi penghargaan masa kerja plus dengan penggantian hak. Kemudian apabila pengusaha tidak bersedia menerima pekerja akibat proses penggabungan. Jadi misalnya ada perusahaan A ya, seorang pekerja di perusahaan A, kemudian saham dari perusahaan A ini dibeli oleh perusahaan B. Kemudian dileburkan jadi satu ya. Dileburkan menjadi satu. Nah, atau lebih bahasa kerennya itu diakuisisi ya. Diakuisisi. Jika kalau pekerja itu tidak bersedia melanjutkan bekerja di perusahaan yang sudah terbentuk gabungan ini, itu maka dia akan mendapatkan pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Sementara apabila pengusaha yang dari perusahaan B ini yang mengakuisisi perusahaan A ini tidak menerima ya, tidak menerima perusahaan dari atau pekerjaan dari perusahaan A, maka pekerja dari perusahaan A akan mendapatkan 2 kali pesangon karena dianggap itu merupakan suatu bentuk efisiensi. Kemudian penghargaan masa kerja plus penggantian hak. Dasarnya adalah pasal 163 ayat 2. Kemudian yang keenam ya, yang keenam perusahaan ditutup karena merugi 2 tahun secara terus-menerus atau keadaan memaksa. Maka seorang pekerja itu akan mendapatkan pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Ini contohnya adalah perusahaan yang misalnya contoh misalnya seorang pekerja yang bekerja di pabrik kayu di mana pabriknya terbakar habis ya. Jadi otomatis kan harus tutup ya, tidak bisa melanjutkan. Maka terpaksa mem-PHK, maka dia yang menerima pesangon, penghargaan masa kerja plus dengan penggantian hak. Kemudian yang ketujuh adalah perusahaan tutup bukan karena rugi atau keadaan memaksa, melainkan karena efisiensi. Ya, sama seperti yang tadi yang sebutkan tadi ya. Pada perusahaan yang meleburkan diri tapi pihak pengusahanya tidak mau menerima perusahaan dari pegawai dari perusahaan yang lama, maka dia si pekerja ini mendapatkan 2 kali pesangon ya, 2 kali pesangon, kemudian penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Kemudian yang ke-8 adalah perusahaan pilot jadi bangkrut ya. Memang karena berarti memang sudah tidak punya uang, hutang di mana-mana ya kepada pihak ketiga, maka perusahaan itu akan dinyatakan pilot ya atau bangkrut. Nah, ini pekerjanya itu berhak mendapatkan pesangon, kemudian penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Dasarnya adalah pasal 165. Kemudian PHK-nya akibat pekerja tersebut meninggal dunia. Jadi otomatis hubungan antara pihak pengusaha dan pekerja itu akan putus apabila pekerja itu meninggal dunia. Maka dia akan mendapatkan 2 kali pesangon, kemudian penghargaan masa kerja plus dengan
penggantian hak. Kemudian yang ke-10 ya, ke-10 adalah pekerja atau buruh memasuki usia pensiun ya. Pertama itu adalah ada program pensiun dan iuran atau premi ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha. Ya. Maka dalam hal ini berhak mendapatkan uang penjaminan atau manfaat pensiun namun tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Dengan catatan jika nilai jaminan atau manfaat pensiun ternyata lebih kecil dari 2 kali pesangon plus penghargaan masa kerja plus dengan penggantian hak, maka selisihnya harus dibayar oleh pengusaha. Dasarnya adalah pasal 167 ayat 2. Jika iuran atau premi pensiun dibayar oleh pengusaha dan pekerja buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon adalah iuran premi yang dibayar oleh pengusaha, yaitu dasarnya adalah pasal 167 ayat 3. Kemudian apabila tidak ada program pensiun, ya, jadi perusahaan itu tidak ada program pensiun, maka yang didapatkan elemen pesangon yang diterima oleh buruh adalah 2 kali pesangon plus dengan penghargaan masa kerja plus dengan penggantian hak. Kemudian alasan PHK yang ke-11. Pekerja mangkir 5 hari atau lebih berturut-turut, berarti ini dianggap mengundurkan diri ya. Jadi sama dengan yang angka 4. Ya, maka dia hanya mendapatkan penggantian hak saja. Kemudian yang pasal 12, yang nomor 12 adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha. Ya, pelanggaran yang jadi PHK-nya itu diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha, maka si buruh ini akan mendapatkan 2 kali pesangon ditambah plus penghargaan masa kerja plus dengan penggantian hak. Sementara yang ke-13 yang terakhir adalah apabila pekerja sakit berkepanjangan, cacat tetap akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaan melebihi 12 bulan, maka dia berhak mendapatkan komposisi hak PHK-nya adalah 2 kali pesangon, 2 kali penghargaan masa kerja ya. Kemudian ditambah penggantian hak. Dasarnya adalah pasal 169 ayat 2. Jadi demikianlah materi perkuliahan kali ini tentang pemutusan hubungan kerja. Untuk selanjutnya dapat kalian berikan komentar atau apabila ada pertanyaan bisa kalian berikan komentar, pertanyaan ya, ada di bawah ini ya, di dalam program Moodle yang telah disediakan oleh UPH Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu kembali dalam kesempatan berikutnya.